Dia kasih obat sekali mah. Belum, ini lagi dibeliin lontong sama ayahnya. Oh, Ya ngeri makan kali lontong baru. makanannya. Sumur dengan makanan ya. Iya. Bentar kami siapin ini dulu ya. Oke. Oh iya, kami kasih make a host. Oke, makasih. Yuk.
Gimana, Bu Rama? Ada 1 menit lagi, Pak. Kita tunggu atau kita buka terus? Boleh juga terus semua jalan. Karena slide-nya ini kali ini panjang. Oh, tapi ini udah jam 9:05. Saya buka aja ya, Pak ya. Ya, oh ya, boleh Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik peserta pelatihan DTS dengan tema Junior Mobile Programming. Hari ini kita pertemuan yang ke-10 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Sebelumnya Ibu ingatkan untuk absensi check-in jangan lupa ya. Sama hari ini kita akan ada kuis yang ke-10 setelah akhir pertemuan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Munzir Umran, saya persilahkan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin. Segala puji, segala puji bagi Allah dan salam kebanggaan alam Nabi besar Muhammad SAW. Nah, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga mati tetap semangat ya. Ini udah lebih dari 2/3. Ini ujung dari 2/3 total dari total pertemuan kita. Karena ini pertemuan ke-10. Ya, nanti di pertemuan ke-11 sampai ke-15 itu part 3 ya. Di dah ke 30% yang kedua atau bagian ketiga. Nah, nanti di bagian ketiga kita ada 1 kali kuis, 1 kali project yang berkenaan tentang hari ini. Kemudian nanti di 12, 13, dan 14 serta 15 itu pemahaman tentang spesifikasi dari perangkat smartphone, gitu ya. Baik itu sensor, baik itu nanti bagaimana perhitungan seluler, jaringan dan sebagainya. Baik, saya coba share screen. Kita keluar. Nah, di pertemuan 10 ini ya, kita akan membahas tentang database ya. Database pada perangkat mobile ya. Mobile seperti apa? Apakah dia pakai SAM di situ atau pakai MySQL ya atau pakai apa? Ini. Oke. Nah, jadi ada sekian banyak ya tujuan dari pelatihan di pertemuan 10 ini ya, yang menjelaskan tentang bagaimana konsep database pada perangkat mobile ya. Mulai dari konseptual SQLite database, kemudian membuat database, konsep SQL ya sesuai dengan guideline-nya bagaimana, kemudian bagaimana membangun aplikasi menggunakan penyimpanan SQLite ya dari create, read, update, delete, kemudian membangun aplikasi mobile untuk layer input, retrieve, kemudian ada AR diagram, kemudian membuat database dengan PC menggunakan DBMS ya. Kemudian integrasi ya, layer input aplikasi mobile, kemudian layer perantara aplikasi web dan database server ya pada PC sesuai dengan kasus yang kita berikan. Nah, ini tujuannya di pelatihan yang berkenaan tentang database. Nah, pada kesempatan ini, di materi ini, kita akan
sampaikan tentang pengantar SQLite, kemudian perintah dasar di SQL ya, yang mungkin tidak umum teman-teman pakai. Kemudian ada tugas dan deskripsinya di bagian akhir apa yang harus telah disampaikan. Nah, jadi di bagian SQLite sendiri ya, nanti ada overview sedikit, kemudian bagaimana pengguna si SQLite. Nah, yang ketiga pembuatan database dan tabel SQLite. Nah, ini kita nanti menggunakan satu. Yang pertama menggunakan editor. Nah, nanti editor database SQLite-nya namanya DB Browser, DB SQLite for apa ya namanya itu, DB Browser for SQLite ya namanya nanti ya. Namanya DB Browser for SQLite. Nanti saya berikan juga alamat untuk teman-teman download khusus untuk SQLite. Kemudian membuat tabel menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kemudian bagaimana perintah-perintah SQL di SQLite. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya SQLite itu adalah apa? Basis data ya yang di embed ya, yang tertanam embedded, yang awalnya dikembangkan untuk menyimpan informasi ya, atau data pada perangkat sistem kendali misil. Nah, ini dikembangkan pertama kali ya oleh Richard Heep ya pada tahun 2000. Nah, tujuan utama dari apa SQLite itu untuk memudahkan program basis data itu berjalan tanpa perlu adanya instalasi si basis data. Nah, ini sumber bacaannya itu dari buku apa? Apa ya itu? Michael Owen tahun 2006 ya. Ya, judul bukunya Definitive Guide to SQLite itu bukunya. Nah, untuk perkembangan dari SQLite itu dia dimulai dari seperti tadi dikasih tahu di tahun 2000. Ya, ya ini versi 1 dirilis ya, itu menggunakan GDBM, GDBM, GNU Database Manager ya. Nah, versi keduanya di tahun 2001 dan versi ketiga di tahun 2004. Nah, ini terakhir versi 3.28.0 ya, rilis tahun 2019. Dengan apa? Ada banyak penambahan fitur ya, misal internasionalisasi database dan sebagainya. Ini bukunya juga diambil dari buku si Michael Owen ya, tahun 2006. Nah, jadi SQLite ya banyak digunakan ya sebagai penyimpanan oleh beberapa aplikasi atau vendor-vendor terkenal ya. Ini semua teman-teman bisa lihat vendor-vendor yang terkenal. Nah, kemudian ini juga masih lanjutannya di McAfee, di PHP, sama di Python juga sama ya. Nah, jadi kemudian masuk ke pembuatan database SQLite. Nah, di sini dikatakan pembuatan database SQLite-nya dapat dilakukan dengan dua cara atau beberapa cara. Yang pertama menggunakan editor seperti tadi DB Browser for SQLite. Yang kedua menggunakan bahasa pemrograman untuk yang mobile. Nah, untuk penggunaan atau untuk pembuatan database dengan menggunakan editor, nah yang pertama nanti kita diminta mengunduh ya atau mendownload sebuah aplikasi namanya DB Browser for SQLite ya.
Itu nanti alamatnya di db bro apa s skilletbrowser.org ya. Nanti saya kirimkan alamatnya di grup ya. DB Bro apa untuk mendownload ini DB Browser for SQLite dari situs namanya skilletbrowser.org. Ya, mana ya kasih nampak. Ah, ini dia. Ini teman-teman bisa ngambil dari sini skilletbrowser.org. Nah, nah, nanti tinggal pilih yang bagian download ya. Ini dia tampilannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan ini mendukung untuk beberapa sistem operasi ya. Ada Windows, ada Mac, kemudian ada Linux dan Unix juga bisa. Nah, bisa lakukan create, read, update, delete, apa DDL, DML dan sebagainya. Transaksional juga bisa ya. Nah, di tahun 2024 sekarang sudah yang untuk versi Windows ya, pengembangan di Windows. Ya, saya ini Windows kemudian ada perubahan-perubahan yang lain ya. Nah, ini versi-versinya kan. Yang portable juga ada ya, aplikasi portable ya, portable app. Nah, itu biasanya di Windows. Nah, kalau ingin download tinggal kita klik di download, tinggal teman-teman pilih ya sistem operasinya apa. Kalau Windows silahkan dipilih mau yang 32 bit atau yang 64 bit, pakai standar installation atau pakai yang zip installation ya, atau pilih yang portable. Untuk yang pengguna Mac silahkan download ya. Maaf. Ya, ini Mac ya, DMG dia formatnya nih image-nya di Mac. Nah, atau pakai command khusus untuk yang Mac. Nah, untuk yang Linux tinggal dilihat kita mau distribusi spesifiknya. Tinggal di teman-teman lihat. Kalau pakai ini boleh pakai FiMax atau Snap apa Snap Package ya. Nah, boleh pakai Snap Package. Nah, ini tinggal boleh pakai yang spesifikasi distribusi. Pakai Arch Linux, Fedora, OpenSUSE, Debian, Ubuntu. Nah, boleh pakai yang standar apa stable ya. Yang udah stabil, bagusnya pakai yang udah stabil. Nah, kalau yang Ubuntu, boleh masukkan dulu apa namanya alamat repositorinya. Nah, ini untuk repositori, kemudian kita eh, update, kemudian kita install itu ya. Untuk yang Linux lain FreeBSD juga boleh, yang versi Linux apa Unix seperti ini. Nah, ini untuk sistem. Nanti teman-teman kalau ingin penjelasan komen-komennya bisa dari dokumen. Dia akan ada wiki dia sendiri. Nah, teman-teman silahkan lihat di sini. Untuk developer baca misalnya kan, dia akan berikan wiki dia sendiri. Itu. Nanti bisa download di sini ya di sklightbrowser.org. Nah, oke. Kemudian instalasi. Nah, langkah ketiga itu membuat database jika belum ada atau membuka database jika sudah ada. Kemudian membuat tabel, melihat dan menambahkan data, menghapus opsional dan menghapus tabel ya. Nah, eh, lebih kurang untuk bahasa atau sintaknya itu mirip dengan teman-teman kalau pakai MySQL atau MariaDB karena sama-sama pakai perintah SQL ya.
Cuman kalau di perangkat mobile itu dipakai SQLite ya, yang versi lebih light-nya lebih kecil, tidak pakai MariaDB atau tidak pakai si apa hmm, MySQL. Nah, jadi tahapannya pertama kita membuka browser, kemudian kita tuju ke halaman, nah, kemudian kita unduh sesuai dengan sistem operasi. Kemudian kalau teman-teman tadi jika sistemnya pakai Mac maka pilih yang Mac, atau pilih yang Windows pakai Windows, dan Linux pakai Linux. Nah, kemudian kita lakukan instalasi, kemudian kita jalankan aplikasi, maka akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau secara sekilas di slide kita lihat ini jalannya punya Mac ya. Ini jalankannya di Mac karena ciri khasnya Mac tombolnya warna-warni seperti ini ya. Ini jalankan di Mac. Nah, di ketiga ya, pembuatan tahapan ketiga ini kita buat jika belum ada data. Caranya tekan tombol new database pada pedok ke atas, kemudian kita tuliskan nama database-nya, contohnya di sini buku DB ya, nama bukunya. Kemudian kita pilih media penyimpanannya, kemudian filenya akan terbuat. Nah, ini langkah ketiganya. Buka buku DB, penyimpanan di mana, kemudian kita save, maka di desktop akan terbuat buku db.db. Nah, yang masih ketiga juga, jika sudah punya, jika ingin dua kali, ya ingin membuka yang kembali yang tadi, tinggal open, kemudian pilih yang nama database-nya, kemudian klik open. Nah, yang berikutnya, membuat tabel sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tahapannya, create table. Nah, di sini di materi ini diminta buat nama untuk menyimpan data buku, buat tabel namanya buku untuk menyimpan data buku. Nah, masih lanjutan di langkah keempat. Nah, setelah kita membuat nama tabel, yang berikutnya kita membuat field atau kolom yang ingin kita isi. Nah, di sini ada beberapa. Pertama adalah underscore ID, ya, karena ini dia sifatnya global. Nah, dengan tipenya integer dan dia auto increment. Kemudian title, tipenya teks, ISBN, tipenya teks, dan publisher, tipenya teks. Nah, kemudian di bawahnya ya, pada kolom bawah akan tampak definisi SQL yang akan dieksekusi. Nah, jadi dibuat previewnya. Kemudian tombol OK untuk membuat tabel. Nah, jadi seperti ini ya. Kita tambah field, kita add field, tab apa saja, maka di bagian bawah ini keluar preview untuk bahasa pemrograman yang dibuat. Jadi kita tinggal klik-klik saja, tetap dia keluar previewnya. Nah, kalau teman-teman misalnya pakai eh, apa ya, pakai misalnya PHP nah, jadi kan kalau PHP setelah kita buat, kemudian kita harus tekan OK baru dia terbuat dan langsung ditampilkan hasil codingannya langsung. Jadi hasil codingan di PHP admin keluar setelah kita buat. Setelah keluar hasil baru keluar perintah yang di atas. Apa perintah yang kita lakukan. Tapi kalau di sini dia setelah kita di dalam editor ini, nah di bagian bawahnya previewnya, preview codingan yang akan kita buat. Jadi belum terbuat, dikeluarkan dulu. Ketika kita oke, baru perintah ini akan dieksekusi.
di DB Browser ya. Nah, nanti setelah ini maka akan terbuat seperti ini. Buku ya, buat buku. Nah, kemudian melihat dan menambahkan data di table. Nah, setelah data terbentuk, maka kita bisa melihat dan menambahkan record ya. Jadi data di dalam baris data, record itu baris data ya. Kalau di dalam database, kolom itu field. Kolom yang ingin kita isi namanya field, sedangkan baris data itu disebut dengan record. Nah, di dalam database. Nah, di sini kita pilih tabel, tabel buku. Nah, kemudian kita katanya klik kanan pada tabel, kemudian pilih browse table. Nah, maka akan tampil data yang ada tersimpan. Nah, masih di yang kelima lanjutannya. Nah, ini kan sudah mau tambahkan data ya, tampil data. Nah, ini browse table, keluar dia tampilan data pada tabel tersebut. Yang berikutnya kita isi nilai sesuai dengan kebutuhan ya. Kita isi ini kalau ID-nya kita kosongkan aja. Kenapa? Karena dia nanti ya auto increment, dia otomatis akan diisi oleh sistem. Kemudian kita isi contoh untuk ISBN, title, dan publisher. Kemudian kita klik tombol new record. Nah, ketika kita klik new record, maka data itu akan dieksekusi dan akan ditambahkan data. Nah, eh, kita mengulangi perintah ini untuk beberapa data. Ya, kita ganti-ganti datanya. Nah, kita ubah untuk data-data yang berbeda. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini klik kanan pada tabel, kemudian pilih browse. Nah, kemudian akan keluar kolom-kolom ini, kemudian kita tambahkan. Tambahkan, kemudian klik new record. Nah, ketika klik new record, maka ini akan tersimpan. Gitu ya. Nah, nanti kadang-kadang ada ini ya, setiap aplikasi itu ada kelemahannya. Kadang ini kan masih terus dikembangkan aplikasi ini. Nah, jika nanti ada bug, ya, bugnya biasanya eh, apa datanya udah dimasukkan ke tabel, tapi tidak nampak ya pada saat kita pindah-pindah tabel. Nah, jadi kita ganti-ganti tabel. Ini kebetulan satu tabel. Nah, ketika ada dua tiga tabel, kita coba masukkan. Kemudian kita nggak nampak, tidak muncul hasil datanya. Nah, ini ada kita apa kasih tahu tipsnya sedikit ya. Itu nanti dengan cara tutup dulu database-nya, ya close database. Kemudian open database kembali, terus pilih database-nya. Nah, itu ya, itu kelemahan pada SQL browser ya, SQLite browser. Nah, kemudian yang keenam, nah untuk memperbaharui ya, memperbaharui informasi pada data pada tabel itu dapat langsung kita lakukan pada baris yang ingin kita perbaharui. Nah, jadi setelah merubah kita klik namanya write change ya untuk mengubah datanya. Klik write change pada bagian atas untuk kalau di keluar pop-up-nya gitu ya. Kemudian untuk menghapus ya sama pilih klik di baris, kemudian klik tombol delete. Setelah di delete pilih si write change kembali. Nah,
Untuk di langkah ke-8, nah langkah ke-8, nah untuk menghapus tabel ya, ini dapat dilakukan ya memilih tabel, kemudian kita klik kanan kita delete. Nah nanti keluar dia kotak dialog ya untuk konfirmasi. Nah apakah ingin dihapus? Jika ya, yes, kemudian kita pilih right change kembali, kita klik ubah. Nah, kalau seandainya lupa saya klik right change, apa yang terjadi? Nah, nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, kalau misalnya udah saya kasih tahu, nanti teman-teman nggak akan coba itu kan. Jadi, kalau seandainya gini, tantangannya, saya sudah coba ubah. Nah, saya sudah ubah atau saya delete, tapi saya lupa mengklik right change ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, teman-teman coba ya, dicoba nanti apa yang terjadi? Apakah ada pengaruh atau tidak terhadap penekanan tombol right change pada setiap perubahan isi tabel atau pada saat menghapus atau ya mendelete data atau mendelete tabel, ada pengaruh atau tidak? Silahkan dites gitu ya biar makin paham. Kalau ini kan teori ya. Nah, ini tadi untuk menghapus ya, untuk menghapus tabel. Nah, jadi itu pembuatan database menggunakan browser. Nah, sampai hapus ya. Jadi pembuatan database menggunakan editor, maaf ya, menggunakan editor sampai dengan create, read, update, dan delete ya. Create, update, delete. Ya, create, insert ya, create, insert, update, delete. Nah, udah selesai. Yang berikutnya itu pembuatan database SQLite dengan menggunakan program. Nah, jadi jika misalnya database itu tidak ada, ya maka akan kita buat baru. Nah, jadi akan kita buat baru. Nah, jika ada, maka akan dibuka database yang ada. Nah, di sini ya eh, pada perintah ini ya pada open database ya ini. Nah, di sini ada apa namanya flag ya, ada parameter flag. Nah, ini kan parameter pad, ini di mana nanti letak padnya. Nah, kemudian ini yang pad ke apa parameter kedua factory-nya. Yang ketiga flag, parameter flagnya. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, ini create if necessary. Jadi dia akan buka jika ada, kalau tidak ada dia akan buat baru. Nah, selain ini ada namanya open read write. Kemudian ada open read only. Nah, yang ketiga ada create if necessary. Nah, jadi di itu flag-flag yang ada pada open database. Ya. Nah, pad ya untuk parameter pad ya ini penjelasannya tentang file database yang akan dibuka atau dibuat. Letak filenya, kemudian eh, kalau yang kedua faktor ini opsional sifatnya ya, opsional ya. Nah, ini dipanggil untuk inisialisasi di dalam kursor sebagai kursor ketika query-nya dipanggil ya. Kalau pakai null ya ini berarti untuk pemanggilan secara default di dalam SQL. Nah, kemudian kegunaan dari flag ini ya parameter flag itu untuk pengontrolan mode akses database ya, pengontrolannya. Nah, jadi return ya, return dari fungsi ini nah, itu dia tentang membuka database ya, buka yang sudah lama atau buka yang baru, buat baru.
Nah, kemudian biasanya ini dimasukkan di dalam try case ya. Case-nya itu akan toss ke SQL exception ya. Jadi jika database-nya gagal, maka gagal dibuka atau tidak berhasil dibuka, dia akan masuk ke SQLite exception. Nanti biasanya database gagal dibuat atau database gagal dibuka. Dengan memasukkan try case seperti itu, maka aplikasi kita tidak terjadi namanya bug ya. Walaupun sini misalnya gagal dibuka, tapi dia ada yang menanganinya. Try catch, ada error maka ditangkap oleh si catch itu apa. Tapi kalau tidak pakai itu, maka akan keluar aplikasinya langsung nge-stuck, berhenti, keluar langsung perintah error yang keluar, akan ketahuan kelemahannya. Ada bug, ada muncul bug. Nah, ini ya, perintah ini merupakan contoh pembuatan database di program ya. Ya, di mana database ya akan dibuat dan disimpan di internal memory file system. Nah, ya. Jadi letaknya di sini ya storage page. Nah, jadi storage pad ini diambil dari mana? Nah, storage pad itu diambil dari get application get file dir, maka direktorinya akan disimpan di internal memori dari file system ya. Ini kan datanya data sys 470.matos.database. Nah, ini diambil nanti disimpan di sini. Karena pakai perintah boleh misalnya pakai environment, ini pakai eksternal misalnya, kalau internal pakai itu. Nah, kemudian namanya ya tambahkan nanti storage page, kemudian ambil my friend ya, kemudian kita buat teksnya bla 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 dan sebagainya. Nah, ini contoh penempatannya ya. Di sini di dalam database, kemudian nanti letak filenya di sini ya. Ini di internalnya tadi ya, di bagian internal. Nah, di sini ya, ini untuk alternatif lain ya untuk membuat atau membuka file menggunakan fungsi yang lain. Nah, ini juga sama-sama di internal. Nah, di sini ada eh, parameter ke berapa nih? Parameter kedua ya. Kalau ini nama database-nya, di parameter kedua ini kan ada parameter mode ya. Ada mode. Parameter mode-nya itu ada untuk mode private, kemudian mode word, mode word readable, kemudian ada mode word writeable ya. Eh, Ada private, ada untuk word readable, kemudian mode word writeable. Ada 3 mode itu. Nah, sedangkan untuk yang factory ini kita bisa isikan null aja ya, biar dia secara default. Nah, kemudian ada tipe perintah SQL di Android, terdiri 2. Ada eh, query aksi sama query retrieval, ya, action query. Nah, jadi si action queries ya dan si retrieval queries ini operasi yang atau
ya, operasi yang paling umum digunakan untuk mengelola database ya. Nah, retrieval query itu biasanya ya itu berupa perintah SQL, bisa select ya, di mana hasil balik itu berupa tabel yang menyimpan sejumlah kolom dan baris sebagai hasil dari query. Sedangkan untuk action query, nah ini biasanya kita gunakan itu untuk pekerjaan maintain ya dan administratif ya. Misalnya manipulation table, kemudian user dan environment-nya dan lingkungannya, lingkungan dari database itu. Nah, ini ada untuk membuat dan mengisi tabel menggunakan action query ya. Nah, tadi kan ada di action query kan udah kita kasih tahu ya di bagian sini itu biasanya itu memanipulasi table, user dan environment. Nah, jadi di sini, nah ini contohnya kita menggunakan 3 field ya. Ada rec ID, name, dan phone ya. Kemudian apa? Setelah dibuat, kemudian kita lakukan operasi insert ke tabel sebanyak 3 data ya. Kita masukkan 3 data. Ini kita manipulasi tabelnya sudah ada 3 data. Nah, kemudian untuk menjalankan ya, ini perintah select kita gunakan fungsi namanya row SQL. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama tanpa parameter dan yang kedua menggunakan parameter. Nah, ini coba kita jelaskan. Nah, ini untuk perintah select menggunakan fungsi row query tanpa parameter. Jadi perintah Nah, jadi pernyataan select ya yang akan menghasilkan semua baris, data dan kolom dari tabel apa nih? Tabel TBL Amigo ya. Nah, jadi hasilnya itu ditampung oleh objek yang namanya C1. Nah, jadi si C1 ini akan kita gunakan untuk mengiterasi seluruh baris hasil query. Nah, jadi metode untuk mengiterasi baris per baris dari hasil query melalui objek C1 ini nanti kita akan bahas di step yang berikutnya ya. Ini baru tentang penjelasan bagaimana kita select data dari tabel menggunakan row query. Yang pertama tanpa parameter. Nah, yang berikutnya dengan menggunakan parameter. Nah, jadi jika menggunakan parameter, nah ini ditandai dengan simbol tanya ya, dengan simbol tanya, simbol tanda tanya di pernyataan SQL yang merupakan penanda pengganti. Nah, jadi nanti ketika fungsinya dipanggil, nah jadi ketika fungsinya dipanggil, maka sistem secara otomatis akan mengganti simbol tanya ini dengan nilai argumen. Nah, gitu sini. Nah, kursor C1 sama dengan db dot row SQL. Nah, ini parameter pertama dan ini parameter kedua. Nah, sama-sama di sini ya. Kalau di sini di parameter pertama langsung kita berikan pernyataan SQL, langsung null, belakangnya tidak ada parameter. Ini kan tanpa parameter ya, berarti tanpa parameter pakai null. Dengan parameter berarti nanti
Ini pernyataan SQL yang ada tanda tanya. Kemudian parameter kedua itu merupakan argumen. Nah, dan perlu teman-teman ketahui ya, urutan argumennya itu harus sama dengan urutan tanya. Atau saya balik, nilai dari urutan tanya itu harus sama dengan nilai di indeksnya eh, array argumen. Harus sama. Kalau dibalik nanti udah salah pula hasilnya ya. Nah, seperti itu. Ini dengan menggunakan argumen. Jika nggak mau ya isikan saja di sini satu, di sini BBB, maka nanti di sini nol. Ini otomatis nanti dia akan mengganti simbolnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau maintain lebih gampang kalau pakai misalnya pakai ini ya. Nah, jadi ini tentang kursornya ya. Jadi kursor itu kita gunakan ya untuk melakukan akses sekuensial ya dan acak pada tabel yang dihasilkan dari perjataan SQL Select tadi. Nah, jadi si kursor itu hanya mampu beroperasi pada satu baris pada satu waktu di tabel ya. Nah, kemudian si kursor itu juga memiliki beberapa tipe operator ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di slide ya. Nah, tipe operator yang ada di kursor. Nah, bisa dia langsung kita perintahkan is first in, nah, apakah dia di posisi pertama, apa dia di posisi terakhir, sebelum pertama, apa sesudah terakhir, letaknya, pindahkan dia ke posisi pertama. Nah, itu dia bisa ada beberapa yang kita pakai ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan ya untuk mengiterasi hasil query objek cursor dapat dilakukan dengan perintah dengan contoh seperti berikut ya. Nah, di sini ini pernyataan SQLite-nya, kemudian kita akan mengeksekusi dia dengan fungsi raw SQL tanpa menggunakan parameter ya. Ini setelah kita siapkan, kemudian kita lemparkannya si pernyataan ini ke dalam raw SQL. Nah, kemudian di yang kedua pindahkan ya posisi penanda ya ke posisi baris pertama file ya. Nah, jadi nilai validnya ya antara -1 sampai dengan jumlah data. Nah, atau dia cara penulisan di notasi matematika -1 lebih kecil atau sama dengan posisi lebih kecil atau sama dengan jumlah baris. Nah, jadi itu untuk letak si kursor ya, posisi kursor. Jadi kalau letakkan di -1, dia ini di paling pertama sekali. Ya. Di ke posisi baris pertama file ya, baris pertama file. Kalau pakai -1. Nah, jadi kemudian kita gunakan ya fungsi move to next ya. Ini untuk berpindah ke baris berikutnya. Nah, pakai perintah. Jadi nanti ini kan udah di posisi paling awal file ya. Kemudian kita move to next. Nah, ini untuk ambil data pertama dan sebagainya. Ini untuk pengambilan kolom ya. Get int no integer kolom pertama, get string untuk yang boleh pakai gini. Ini pakai nama urutan kolom. Kalau yang di bawah ini jika teman-teman pakai nama indeks ya, nama indeks kolom. Nah, biar kadang-kadang kan kita lupa ya, kadang-kadang kita lupa urutan-urutan kolomnya. Ya udah, kita boleh pakai nama indeks kolom dengan cara c1.getColumnIndex. Nah, nanti dia akan ubah
ambil pon. Maka dia akan ambil pon ini berada di kolom berapa di dalam si C1 atau dalam array. Nah, jadi yang tahap yang berikutnya, yang untuk pembuatan di program, jadi pertama kita buat project, kemudian kita buat kelas namanya database helper untuk menampung perintah-perintah SQL. Kemudian kita buat user untuk penginputan datanya, layer input, dan kemudian kita ubah mode kelasnya, ya kita modifikasi kelas main activity untuk bisa berkoneksi antara database dengan si user interface, ya si layout. Kemudian kita coba jalankan programnya. Oke, kita bahas satu persatu step by stepnya. Nah, yang pertama kita buat projectnya, ya. Ini kita pilih empty activity. Kalau yang sudah versi terbaru sekarang, kalau empty activity kan itu untuk yang pemrograman menggunakan bahasa Kotlin. Kalau pengen yang Java, panggil yang empty views activity, ya. Kemudian kita tuliskan nama projectnya, tempat penyimpanan, pilih minimum IP level, kemudian tekan finish untuk membuat project. Nah, kemudian kita buat yang namanya kelas helper. Jadi kita buat kelas baru. Nah, jadi teman-teman nanti klik kanan, pilih new, kemudian pilih kelas, ya. Buat namanya database helper, ya. Kemudian dia nanti buat super kelasnya. Super kelasnya itu ke SQLite Open Helper, ya. Dan ini hati-hati ya, tulisan besar kecilnya sensitif, jadi harus dilihat, ya. Kenapa kita harus open class? Atau kenapa kita harus tuliskan super class SQLite Open Helper agar nanti bisa seperti ini. Nah, jadi dia merupakan subclass, ya. Database helper ini merupakan subclass atau anak dari, atau bukan subclass, ya. Iya, jadi turunan dari SQLite Open Helper. Ya, jika merah, tekan nanti Alt Enter. Nah, untuk apa? Untuk dia impor di atasnya, package-nya, ya, atau kelasnya. Nah, setelah itu kan nanti akan keluar, ya, implement method. Nah, metode mana saja yang ingin diimplementasi. Nah, di sini kita pilih yang on create dan on upgrade. Nah, pilih semua yang ada, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita buka kelas database helper, ya. Kemudian kita modifikasi sesuai dengan yang contoh, ya. Jadi di sini ada apa kelasnya yang kita gunakan untuk membuka, manipulasi si database. Nah, kemudian kita tambahkan nanti library-library pendukung, ya. Kemudian kita buat variabel, ya, yang kita butuhkan untuk kelas si student, ya. Nah, di sini namanya buat tabel, ya, tabel namanya student, kemudian field table,
ada ID, ada first name, ya, kemudian nama tabelnya student database, ya. Nah, ini field-fieldnya, ya, kita klik isi. Kemudian nanti perintah, ya, berikutnya ada create tabel student, perintah. Jadi itu akan kita buat menjadi query, kan? Nah, kemudian kita membuat konstruktor pada kelas si tabel helper, ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya tulisan metode untuk konstruktor itu namanya, nama metode sama dengan nama di database. Maaf, nama metode sama dengan nama kelas. Maka itu metode tersebut adalah konstruktor. Jadi kayak sini tadi kan nama kelasnya adalah database helper. Maka di sini kita membuat si metodenya database helper, kemudian ambil yang konteks di sini. Jadi nanti ketika dipanggil ini, ya, ketika dibuat database, maka di sini nanti akan isinya nama database, kemudian database version di bagian onCreate, ya, atau di bagian siapa yang pemanggil ini. Nah, yang ketiga di metode onCreate-nya, nah kita eksekusi tabel create tabel student, ya. Dia akan panggil ini create table student. Ya, panggil perintah ini. Di mana di db.execution SQL, ya. Exec SQL ini singkatan dari execution SQL. Nah, jangan lupa tambahkan override di metode onCreate dan override di metode upgrade agar mereka bisa berjalan secara absolut, ya. Nah, kemudian di metode upgrade ini untuk apa? Drop table if as exist, ya. Table student. Kemudian kalau sudah di drop, di create lagi. Kenapa seperti ini? Kenapa ada upgrade untuk dihapus? Ini biasanya kita pakai nanti jika teman-teman ada pembaharuan tabel database atau perubahan pada aplikasi. Nah, ada upgrade aplikasi, maka dia akan jalankan perintah ini. Dia akan ngecek nanti apakah versi yang sekarang sama dengan versi yang lama. Jika iya, tidak akan dilakukan ini, tapi jika berbeda nanti dia akan hapus dan buat baru. Itu gunanya. Nah, kemudian masuk ke dalam add student detail. Di sini kita buat ingin menambahkan student, ya. Jadi ketika kita add student detail, nanti pasangannya ada namanya get student detail, ya. Atau boleh kalau di dalam itu namanya set, ya, set student detail, ada get student detail atau add student detail. Pasangannya adalah get student detail. Itu dua, atau get all student untuk dapatin semua, ya. Ini kita buat pakai get write database, ya, si DB ini untuk kita bisa lakukan eksekusi dan memanggil metode si raw SQL atau perintah insert dan sebagainya. Nah, ini ngambil dari itu biasanya dari tampilan untuk student, kemudian kita tuliskan perintah db.insert
table student, kemudian nama value-nya apa. Nah, ini ketika dipanggil si method add student detail. Nah, masukkan si string dari student dan sebagainya ya. Nah, yang tadi seperti ditambahkan untuk dapatan datanya pakai get all student detail atau add get student detail dan sebagainya. Nah, ini kalau get all berarti pakai bintang. Ya, ini nama tabelnya. Nah, ini perintahnya ya. Dan dan ini untuk dapatin array dan sebagainya ya. Dan ini untuk ditampung ya. Kita masukkan ke dalam student array list ya, dimasukkan di sini. Nah, itu dipanggil nanti di metode yang lain. Kalau ini kan baru ambil doang ya, ambil kemudian disimpan di student array list. Ini akan menampung semua data-data dari pemanggilan database dan disimpan dalam bentuk list. Jadi array list dia. Nah, di sini juga teman-teman nanti bisa lihat di locate di aplikasi ya di apa aktivitas dari aplikasi atau dari smartphone atau dari paket log.d ya log.bug debug dia akan berwarna hitam dengan tagnya array nanti semua akan ditampilkan di sini misalnya akan ditampilkan semua di sini. Nah, ini merupakan layoutnya ya. Ya, jadi ini untuk menambahkan dan menampilkan ya. Jadi masukkan nama user, nanti kita simpan, panggil add student ya tadi apa? Add student detail. Nah, kemudian untuk menampilkan itu juga akan. Nah, di sini kasih berikan ID, get button all, kemudian button store dan untuk edit text namanya add name ya. Nah, ini si XML-nya. Kemudian kita masuk ke main activity-nya sendiri. Kita impor beberapa library yang kita butuhkan. Kemudian kita tambahkan beberapa variabel untuk menampung beberapa view dari view komponen ya. Ada button, ada edit tag, kemudian DB helper kita panggil dari database DB helper, kemudian view sama array list ya. Nah, ini masih dalam database helper, new DB helper ya. Ini kan di DB helper ini sudah kita deklarasikan ya sebelumnya. Sekarang kita inisialisasi. Nah, kemudian kita buat aksi untuk buttonnya ya, kita buat aksi. Nah, ini membuat aksi buat event dari event button dari bahasa Java ya. Nah, kemudian juga event button dari bahasa Java untuk button di get all-nya. Nah, kemudian di langkah yang berikutnya adalah kita jalankan programnya. Nah, jalankan programnya. Nah, ini dimasukkan nama, kemudian kita simpan, kemudian kita tampilkan, maka akan keluar nama-nama yang sudah tersimpan dalam program kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke pengenalan dari SQL ya. Pengenalan dari SQL dan konsep data dari SQL itu.
Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, structure query language ya. Jadi bahasa query yang terstruktur ya, buat bahasa Indonesianya. Jadi ini bahasa standar untuk menyimpan, memanipulasi dan menerima data di basis data. Nah, jadi di sini ada 4 kategori fungsi. Yang pertama ada Data Definition Language ya, DDL. Nah, jadi include di dalam komennya ini, dalam DDL itu ada create database object, kemudian nanti ada atau ada table, kemudian ada create table, kemudian ada untuk yang index, ada view dan sebagainya. Kemudian ada di apa untuk pengaksesan juga di DDL. Kemudian ada namanya Database Manipulation Language ya, DML. Nah, ini include untuk tadi ya, maaf ya, di DDL itu create ya. Kalau ini insert, kok dimanipulasi itu bagian insert, terus update, kemudian ada delete, ada kemudian retrieve data ya. Itu nanti misalnya ada merge, ya, ada merge, kemudian ada apa lagi ya, kata kunci misalnya tabelnya dan sebagainya. Kemudian ada data control language ya, DCL. Nah, ini biasanya tentang grain-nya. Kemudian ada transaction control language. Ini set point dan sebagainya. Nah, ini yang saya jelaskan ya. Nah, ini pengelompokannya ada 4 kelompok: DDL, DML, DCL, dan TCL ya. Nah, jadi kalau di create-nya ya di DDL itu membuat database dan objek ya. Contoh seperti misalnya buat tabel, index, view, kemudian prosedur, kita buat function, kita buat juga create trigger. Nah, itu letaknya di create-nya DDL. Kemudian ada alter, itu misalnya seperti mengubah struktur dari tabel, mengubah struktur dari database ya. Kemudian ada drop, ini menghapus objek dari tabel ya. Apa hapus database atau hapus si tabel. Nah ya, kalau di DML itu ya seperti yang biasa kita pakai untuk manipulasi, ada create, read, update, dan delete, atau create, insert, update, dan delete ya. Ya, select itu kan maaf, oh bukan create ya, tapi select itu kan retrieve data dari database atau dari database, kemudian insert untuk kita tambahkan data ke dalam tabel. Nah, update ya kita memperbaharui nilai dari data pada sebuah tabel, kita mendelete, apakah delete tabel, delete dari seluruh data misalnya. Nah, ya. Kemudian ada di DCL ya untuk transaction. Nah, misalnya ada grant ya untuk permission misalnya. Jadi si user ini boleh mengakses database apa saja di dalam, misalnya itu kita pakai grant untuk pengaksesan permissionnya ya. Misalnya perizinan ya, mengizinkan si user mengakses atau privilege-nya si user pada database ya. Kemudian ada yang lainnya. Oke. Nah, kemudian kalau di TCL ada recall, misalnya apa, rollback, ada commit ya, save point sama set transaction ya. Nah,
yang berikutnya ini sintak dasar untuk membuat tabel di database dibuat sini kan. Nah, ini perintahnya seperti ini. Nah, terus yang ini contoh untuk pembuatan buku tadi. Ada create tabel, nama tabel, kemudian fill-fillnya ya. Nah, kemudian kita ingin modifikasi misalnya modifikasi tabel atau ingin mengubah misalnya mengubah nama tabel. Nah, di sini pakai perintah namanya alter table ya, untuk memodifikasi tabel tanpa mempengaruhi kinerja dari tabel itu sendiri. Ya. Kemudian di sini pakai perintah yang namanya rename to ya, rename to ini kita mengganti nama menjadi nama tabel baru. Atau kita ingin add kolom misalnya, kita ingin menambahkan kolom pada tabel yang sudah terbuat ya, atau kita mengubah posisi misalnya eh, ya menyisipkan kolom pada tabel misalnya, ya. Nah, kemudian ada perintah untuk menghapus tabel ya, ada pakai perintah drop table untuk menghapus. Nah, kemudian kalau di manipulation language tadi ya, tadi di DDL. Nah, ini perintah dasar untuk menyisipkan baris pada tabel pakai insert. Nah, insert into ya. Kemudian ada update untuk memperbaharuan data pada tabel ya. Ini kalau pakai where ya, where itu kan untuk kondisi. Ya, jika nggak pakai where berarti itu secara umum. Nah, kalau seperti ini kan pakai where ya. Nah, kita akan memperbaharui harga dan stok pada part ID 454 ya. Update part ya, update part set price $4, $4,225 dengan stoknya 75, di mana part ID-nya adalah 454. Kemudian ada delete ya, kita akan mendelete baris ya, satu atau beberapa baris dari sebuah tabel ya, seperti perintah di bawah ini. Nah, ini delete row with row ID. Nah, kita akan mendelete semua data untuk dengan part ID-nya 385. Nah, kalau ingin pakai eh, peran beberapa juga bisa pakai perintah ini. Ini seperti katakan ya, delete a row with a row ID greater than or equal to 43 ya, and less than or equal to 200 ya, 46. Jadi kita akan menghapus data dari 43 sampai dengan 246. Jadi seperti ini ya. Pakai parameter seperti ini. Nah, yang berikutnya ini ya, ini sintak umum perintah select ya. Kemudian nanti ada return. Nah, jadi bisa seperti ini ya, select heading ya, apa yang mau ditampilkan, yang bagian mana saja yang mau ditampilkan, kita definisi. Nah, kemudian untuk penambahannya ya ada where, ada group dan sebagainya, ada order, dan misalnya ada limit. Ini berapa jumlah data yang ditampilkan, offsetnya mulai dari berapa dan sebagainya ya.
Opsnya Y. Ini kan umum ya yang kita pakai. Nah, kemudian kita misalnya kita jalankan perintah untuk membuat tabel X, Y, dan Z. Ya, create tabel X, E, dan B. A dan B dengan kita tambahkan nilainya. Nah, maka parameter pertama dari value akan diambil ke X, parameter kedua akan ke B. CD untuk di kolom apa di tabel Y juga dan buat tabel Z dengan nilainya A dan E ya. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan perintah select yang lebih kompleks ya. Ya, ini dapat menangani beberapa kondisi-kondisi yang sulit. Nah, jadi teman-teman misalnya boleh eh, perintah yang kita jalankan ini menggunakan editor tadi ya, si DB Browser for SQLite. Nah, ini misalnya kita jalankan perintahnya yang sederhana. Nah, kalau ini kan akan ditampilkan yang dari X, ya select bintang from X, kemudian ini select D, kemudian D kali D, apa device D kali D, kemudian as D square from Y ya. Jadi di sini memakai namanya as ya. Ini pengalias ya, mengaliaskan. Jadi D kali D itu dialiaskan dengan D square. Ini namanya adalah bukan D kali D tapi namanya adalah D square. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, kemudian pakai join. Nah, di sini kita pakai join dengan kalau hanya join saja, maka yang diambil adalah inner join yang ada pada X dan ada pada Y. Ya, di sini nanti ada yang pakai cross join Y. Ya, kemudian ada cross join Y. Nah, ini jadi kalau misalnya tidak ada penambahan, dia akan ambil yang tidak penambahan kondisi pada peletakan join, dia akan revert ke X join Y. Nah, jadi nanti hasilnya bisa seperti X, Y. Maka akan munculnya seperti ini. Nah, jika tidak ada yang sama, dia akan cross join. Ini. Ini satu, dua, satu, satu, satu. Ini AB kan dari X ya, CD dari Y. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, kenapa keluar misalnya satunya dari A ada tiga, duanya tiga, C-nya tiganya ada tiga. Jadi kita lihat di sini. Ini kan satu, dua, tiga ya. Ya. Kalau di A satu, dua, tiga. Kalau di Y satu, satu, dua. Nah, ketika kita buat eh, select bintang from X, Y misalnya, maka akan ditampilkan dia akan gabung semua. Nah, jadi akan gabung semua. Jadi satu satu dua untuk satu satu dua dari Y untuk nomor dua dari X dan satu satu dua untuk dari Y. Nah, tapi jika kita buat kondisi misalnya, nah, tiga kita buat kondisi. Nah, kita akan buat kondisi di mana join antara X dan Y di mana A sama dengan C. A ini dari X dan C ini dari Y. Tapi jika di di apa namanya di tabel Y itu juga ada kolom A, maka harus dispesifikkan
X dot A sama dengan Y dot A. Itu kalau nama kolomnya, nama field antara X dan Y ada yang sama. Nah, makanya ditentukan hanya tiga doang, ya. Ada pada X dan ada pada Y, ya. Karena sudah kita khususkan. Nah, ini hasilnya adalah eh, implikasi join ya. Kemudian X join Z using A. Nah, ini lain lagi cerita. Nah, pakai using syntax ini akan menduplikat kolom dan mengeliminasi yang lain ya. Ini kan kita bisa lihat ini X natural join Z ya. Ini sama. Nah, jadi kalau di Z tadi kan nilainya AE ya, AE dan datanya ada 4 ya. 1139. Hmm. Nah, jadi yang diambil hanya eh, satunya jadi 3 kolom ya. Jadi 3 kolom A, B, dan E. Kenapa? Nah, karena di sini kita bisa lihat di kolom di tabel Z itu ada A dan di sini juga ada E. Maka dia akan menghapus data pada kolom A pada tabel Z dan diambil nanti sejumlah data dari A. Kenapa? Karena si Z itu bergabung dengan A. Jadi maka datanya hanya 3 ya. Yang ada pada A dan ada pada Z. Nah, jadi di Z itu ada 2 yang bernilai 1. Nah, sedangkan di eh, tabel A itu hanya 1 datanya. Jadi diambil dan hilangkan 1 kolom A. Seperti itu. Nah, kemudian ada X left outer join Z using A. Nah, ini akan menampilkan data yang ada pada A dan ada pada Z, gitu. Dan ada pada A, tidak ada pada Z. Jadi datanya jadi 4. Nah, karena di dalam tabel A, tabel X itu ada Alice, ada Bob, ada Charlie, yang mana nilai A-nya 1, 2, dan 3. Nah, di dalam tabel Z itu nilainya hanya A-nya 1, A-nya 3, A-nya 9. Satunya 2, kemudian 3, 300, 9, dan 900. Tidak ada yang bernilai 2. Nah, makanya nilainya 0. Nah, jadi ini menampilkan yang ada pada A ada dan itu ada pada Z, yang ada pada X dan akan menampilkan nilai Z dan tidak ada pada nilai Z. Nah, seperti itu. Atau istilah lain menampilkan seluruh nilai E ya dari kolom Z untuk setiap nilai A yang ada pada tabel X. Seperti itu. Untuk yang bagian sini. Serta si Alice ada muncul 2 kali di dalam kolom di dalam tabel Z. Nah, kemudian ini yang lebih panjang lagi ya. Ini pakai join dengan multiple tabel ya. Ya, dan pemakaiannya secara bersama. Nah, dari kasus ini ya,
kita menggabungkan, menjoinkan ya tabel X ke tabel Y dan eh, hasilnya ya hasil dari join ini join antara tabel X dengan tabel Y kita joinkan lagi ke tabel Z. Nah, pakai left outer join. Nah, di sini kenapa disepakai perintah seperti ini ya? Karena di kolom X itu ada A, di kolom Z juga ada A. Nah, agar tidak bingung, ambigu antara A yang mana, maka di sini dispesifikkan panggil nama tabel, kemudian baru panggil fieldnya. Ini X.A on Y.C. Kemudian baru nanti Y.C sama dengan Z.A. Nah, maka muncul seperti ini ya. Nah, karena kan di kolom Z ya, ini kan Z sama A di kolom Y ya. Nah, di diambil nanti 112 dengan bagian ini. Nah, di sini kan tidak ada dua ya di kolom di tabel Z, maka nanti duanya akan nol dari Y ya. Nah, jadi di sini. Ini hasil join mereka dijoinkan kali kemarin. Nah, kan hasil join ini kan hasil join X dan Y. Nah, ini kan ABCD ya, ABCD joinnya. Nah, ini ABCD. Nah, kemudian dijoinkan Y pada C, C pada Y dengan A pada Z. Nah, dijoinkan seperti ini. Nah, ini kan satu duanya, dua dari Y itu tidak ada nilainya di Z. Nah, maka akan nol di sini istilahnya. Nah, ini multiple join. Ini pakai between ya, pakai where di between ini di antara 1 dan 3 akan muncul. Nah, ini pakai where eh, kita kita aliaskan di mana sumnya lebih kecil dari 4 akan ditampilkan. Nah, yang berikutnya itu pakai grup by. Ini grup by ini untuk pengelompokan. Ya, dikelompokkan. Nah, 1, 3, 9. Nah, ini A kon A from Z ya 1, 3, 9. Dilihat A ada 2, 1, 9 juga 1 ya. Kemudian yang lainnya sebagainya. Kon itu untuk nah, fungsi kon itu beda dengan sum ya. Kalau sum dan ini untuk jumlah menjumlahkan, sum itu menjumlahkan data. Kalau count itu adalah banyaknya data. Banyaknya data. Nah, kalau count tidak bisa dijumlah. Kalau sum bisa dijumlah. Begitu juga yang lain ya. Yang lain sebenarnya ini kita membuat ekspresinya seperti apa. Nah, ini perintah pakai order by. Order by itu pakai urutan ya. Nah, secara default ya eh, ordernya itu adalah urut ascending ya, dari kecil ke besar. Cara kalau ingin dibalik, order by descending, DESC, maka urutannya dari besar ke kecil. Oke, nah itu kesimpulan kita.
Jadi kesimpulannya ya, desain database SQLite ini dapat menggunakan pendekatan ada dua, boleh menggunakan perangkat editor maupun pakai bahasa pemrograman. Nah, jadi aplikasi basis data dapat menggunakan SQLite untuk menyimpan data pada perangkat ya. Contohnya seperti data kontak atau data SMS ya. SMS itu juga pakai SQLite di dalamnya. Ini referensinya, teman-teman bisa lihat dari sini. Ya. Oke, Bu Rama, saya sampai di sini slide-nya. Saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Baik, terima kasih Pak Munzir. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Mungkin ada yang kurang jelas. Mm-mm. Di hari Rabu nanti kita akan coba prak, kan ada project yang bernama ya. Oh, Nah, ya. kan ada project itu project terakhir ya. Hmm. Project ke-11, project keempat. Nanti saya coba akan kirimkan di dalam grup itu apa ya namanya ya, eh, list-list bantuan untuk buat projectnya Bu Rama ya. Oh, ya. Boleh. Ah, karena projectnya nanti agak eh, sudah panjang itu penulisannya Oh, Bu Rama. oke, baik Pak. Ah, Oke, dari adik-adik peserta ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? So far paham semua kayaknya ya. Alhamdulillah Bu Alhamdulillah. Rama, senang saya dengarnya. Oke. Nah, Oke, kalau gitu kita foto dulu. Mungkin bisa di on cam kameranya. coba hidupkan kamera. Kita mau ngambil gambar untuk pelaporan. Nah, hidupkan kameranya. Ya, oke. Jangan lupa untuk absensi check out dan mengerjakan kuis yang ke-10 ya di LMS. Ya. Oke, Nuraisha, Umi, Yumita, Nailan, Bahrul, Hmm. bisa on cam? Oke lah, mungkin nggak bisa on cam Pak, kita ambil aja. Oh, boleh boleh Bu Rama. Oke, senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk absensi check out dan mengerjakan kuis yang ke-10. Ketemu lagi di hari Rabu, pertemuan yang ke-11. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2/3 perjalanan Bu Rama. Iya, tinggal 5 pertemuan lagi ya. Ya, tinggal 5 lagi. Saya Eh, end kan ya. oh ya Bu Rama, boleh Bu Rama, silakan. Oke. Yuk. Ya, terima kasih semuanya. Ya.